Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anak sekalian kelas 7? Semoga sehat semua ya. Hari ini untuk materi IPS kelas 7 kita akan membahas bab 1 bagian A, yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Silahkan kalian semua dengar baik-baik videonya. Catat bila ada hal-hal penting yang perlu dicatat. Baik, sebelum mulai, marilah kita sama-sama mengucapkan bismillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah kita. Amin. IPS kelas 7 bab 1 bagian A, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian konsep ruang. Yang kedua, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, diharapkan siswa dapat menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah Indonesia. Yang keempat, diharapkan siswa dapat menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya. Dan yang terakhir adalah diharapkan kalian dapat menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Baik anak-anak sekalian, kita mulai dulu dari yang pertama, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang meliputi 1. Udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi sampai lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Yang kedua, perairan yang ada di permukaan bumi, laut, sungai, dan danau, dan di bawah permukaan bumi atau air tanah sampai kedalaman tertentu. Yang ketiga, lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Dan yang keempat, berbagai organisme atau makhluk hidup. Kemudian kita menginjak kepada pengertian interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah perbedaan karakteristik ruang yang ada di permukaan bumi, dikarenakan setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, interaksi antar ruang ini dapat terjadi karena adanya perbedaan fisik yang menyebabkan perbedaan karakteristik atau sumber daya antar wilayah
sehingga terjadi interaksi pertukaran untuk saling melengkapi kebutuhan kedua wilayah. Nah, apa contoh interaksi keuangan antar wilayah yang ada di Indonesia? Contohnya yang pertama adalah penduduk kota yang membeli bahan makanan dari desa, di mana penduduk kota memerlukan bahan makanan dari desa. Hal ini terjadi karena lahan pertanian di kota sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Penduduk perkotaan juga sedikit yang bekerja sebagai petani, sehingga penduduk kota bergantung kepada makanan dari wilayah pertanian yang ada di desa. Kemudian contoh yang kedua, penduduk desa yang datang ke kota untuk mendapatkan layanan kesehatan. Hal ini dikarenakan karena fasilitas kesehatan yang ada di wilayah pedesaan itu sangat minim atau bahkan mungkin tidak ada. Yang ketiga, petani menjual hasil sawahnya ke daerah lain. Dan contoh terakhir adalah wisatawan mengunjungi lokasi wisata yang berbeda pulau, ya. Nah, bagaimana dengan interaksi keuangan yang ada di wilayahmu? Bisakah kalian menyebutkannya? Nah, ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keuangan. Yang pertama, saling melengkapi atau complementarity atau regional complementary. Hubungan saling melengkapi atau complementarity adalah hubungan yang timbul antara satu wilayah dengan wilayah lain karena ada perbedaan kemampuan menghasilkan sumber daya. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Contohnya, wilayah A surplus sayuran dan minus ikan, sedangkan wilayah B surplus ikan dan minus sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan perantara adalah keadaan yang melemahkan jalinan interaksi antar wilayah karena adanya sumber alternatif pengganti kebutuhan. Suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Contoh kesempatan antara misalnya, wilayah A biasanya membeli beras dari wilayah B. Selanjutnya diketahui bahwa ternyata wilayah C juga menghasilkan beras. Oleh karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah,
maka para pembeli beras wilayah A akan beralih membeli beras dari wilayah C. Kemudian yang ketiga atau terakhir adalah kemudahan transfer atau transferability. Kemudahan transfer adalah hubungan yang timbul karena terdapat kemudahan pemindahan manusia, barang, jasa antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Contoh, seorang pedagang beras akan menjual berasnya dari wilayah A ke wilayah B. Akan tetapi jalan yang dilalui menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya pedagang tersebut tidak jadi menjual ikannya ke wilayah B. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pembahasan materi IPS kelas 7 bab 1 bagian A tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Semoga kita semua dapat memahaminya dengan baik dan semoga pula dapat bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.